putra Mahadewa menjadi Raja Iblis. Apakah itu benar? Berikut kisahnya. Ketika Mahadewa bermeditasi di Gunung Mandara, Dewi Parwati yang sedang dalam mood untuk bermain menutup mata Mahadewa untuk mengetahui dunia bagian manakah yang menjadi gelap. Keringat yang menempel di tangan Dewi Parwati ketika menutup mata Mahadewa jatuh ke tanah dan menjadi seorang bayi laki-laki yang buta dan menakutkan. Dewi Parwati takut melihat anak itu, sementara Mahadewa berkata bahwa anak itu adalah anak mereka yang lahir dari kontak fisik mereka. Ketika itu, Raja Iblis Hiranyaksa yang tidak memiliki anak bertapa ke Dewa Siwa atau Mahadewa untuk mendapatkan anak. Maka Mahadewa memberikan anaknya ke Hiranyaksa. Anak itu diberi nama Andaka karena matanya yang buta. Setelah kematian Hiranyaksa, Andaka menjadi seorang raja. Bagaimanakah kelanjutan kisah Andaka? Berikut kisah lengkapnya. Kisah putra Mahadewa yang bernama Andaka yang menjadi asura kejam, dibantai karena kelancangannya ingin menikahi ibunya, Parwati. Diceritakan setelah Andaka menjadi penguasa semua asura, Andaka punya ambisi untuk menaklukkan dan menguasai 3 dunia. Dia menjadi asura yang sadis dan bengis terhadap apa saja yang menghalangi ambisinya. Andaka dikenal sebagai iblis yang menakutkan yang sering membuat kekacauan di mana-mana dan tidak menghormati para Brahmana. Dia menjadi iblis yang serakah dan sombong karena ia yakin akan kekuatan yang dimilikinya bisa menaklukkan siapa saja termasuk para dewa. Karena keyakinannya akan kekuatannya, Andaka kemudian menyerang dan bertarung dengan para dewa bersama dengan pasukannya untuk menguasai surga. Dewa Indra sebagai pimpinan para dewa dan para dewa lainnya tak bisa menandingi Andaka karena Andaka mendapat anugerah kekuatan dari Dewa Brahma yang tidak bisa dibunuh oleh para dewa. Dikisahkan, jenderal perangnya memberitahu bahwa ada pegunungan Mandara yang indah untuk bisa ditinggali. Lalu Andaka berniat untuk mengunjungi gunung Mandara itu. Andaka mengunjungi gunung Mandara dan dia terpesona oleh keindahan gunung itu. Ia lalu memutuskan untuk tinggal di sana dan memerintahkan jenderalnya untuk mencari tempat yang cocok untuk ia tinggali. Kemudian Andaka dan pasukan iblisnya mencari tempat tinggal yang cocok bagi kaumnya di pegunungan Mandara. Dalam pencarian itu, dia melihat sosok wanita yang sangat cantik dan dia mulai jatuh cinta kepada wanita itu. Karena terpesona dengan kecantikannya, Andaka dengan sifat asuranya ingin memiliki dengan paksa wanita itu. Tiba-tiba datanglah sosok seorang pertapa memegang senjata Trisula dengan pasukan gananya langsung memberikan pelajaran kepada Andaka dan pasukannya. Karena merasa terdesak, Andaka dan pasukannya mundur dan kembali pulang ke kerajaannya. Namun beberapa hari kemudian, Andaka tidak kapok dan datang lagi dengan banyak pasukan asuranya, berniat malah untuk menculik wanita pujaannya itu. Aksi mereka
tentunya diketahui oleh pertapa itu yang tak lain dan tidak bukan adalah Mahadewa. Dan wanita itu yang ingin diculiknya adalah Dewi Parwati. Nah, di sana Dewa Siwa menjelaskan bahwa sebenarnya Andaka adalah anaknya. Akan tetapi Andaka tidak peduli hal itu dan bersikeras ingin menjadikan Parwati sebagai istrinya, walau dengan paksaan dan kekerasan. Selanjutnya terjadi pertempuran besar. Kemarahan Mahadewa menciptakan aspek lain dari Siwa itu sendiri, yaitu Avatar Wirabadra, untuk menghabisi Andaka dan pasukannya. Wirabadra membantai pasukan Andaka dengan kemurkaannya. Namun, setiap kali Wirabadra menebas Andaka dengan senjatanya, darah yang bercucuran menetes ke tanah, malah menciptakan sosok Andaka baru, sehingga menjadi tak terhingga banyaknya. Mengetahui hal itu, Dewi Parwati menunjukkan sosok avatarnya berkat kemarahannya itu dengan menjadi Mahakali yang haus akan darah dan kematian. Pertempuran semakin sengit dan terjadi bertahun-tahun. Setiap darah Andaka yang keluar dari tebasan Wirabadra tidak dibiarkan menetes ke tanah oleh Mahakali. Karena cucuran darah Andaka tidak sampai ke tanah, hal ini membuat Andaka tidak bisa lagi menggandakan dirinya sampai dia saja yang tersisa terakhir. Sungguh naas nasib Andaka. Ia ingin bertempur demi tujuan mendapat wanita yang dicintainya, yaitu ibunya Dewi Parwati, malah kematian yang ia alami. Dengan senjata trisulanya, Mahadewa menghabisi Andaka yang perbuatannya sudah melewati batas. Kala itu para dewa sangat senang karena keserakahan dan kesombongan Andaka berakhir di tangan Mahadewa. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah